Baik, saya lanjutkan terkait video pembelajarannya ya. Jadi tadi di video satu ya, kita sudah belajar sampai slide eh, crop modification teknik yang tadi fokus pada pembuatan tanaman transgenik atau transgensis. Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi untuk slide ini itu sebenarnya topiknya masih masuk di perakitan tanaman transgenik ya. Tapi di sini saya hanya ingin memberikan informasi ya bahwa ketika kita ingin mempelajari suatu gen ya, maka kita eh, punya beberapa cara ya sebenarnya. Yang dalam hal ini ya, kan kemarin ada istilahnya itu identifikasi atau penentuan gen target ya, seperti itu ya. Dan ini saya contohkan ya, saya contohkan yang dalam hal ini apa? Yang dalam hal ini bisa kita cek di tanaman model yaitu apa? Arabidopsis thaliana. Ya, di sini contoh alurnya seperti ini. Kenapa saya contohkan ini? Ya karena memang yang namanya tanaman model Arabidopsis thaliana ini sudah menjadi bagian tak terpisah lah ya apa? Dari kontribusinya ya untuk penelitian terkait dengan bioteknologi tanaman ya. Nah, sebelum saya masuk ke gene identification, saya baca sedikit ya, saya perkenalkan lagi agar tidak lupa ya, kenapa Arabidopsis thaliana itu menjadi model sistem pada pembelajaran ilmu botani dalam hal ini yang terkait dengan rekayasa genetik dan lain sebagainya yang terkait dengan bioteknologi. Nah, ini beberapa alasan, ada berapa ini? Ya minimal ada 6 atau 7 ya alasannya. Yang pertama ukuran kecil. Jadi ukuran tanamannya itu kecil sehingga tidak butuh ruang yang besar atau banyak ya. Di chamber itu sangat cukup ya. Chamber kecil pun cukup ya. Kemudian yang kedua, life cycle atau siklus hidupnya dari satu generasi itu sangat singkat ya. Sehingga ketika singkat maka eh, apa namanya untuk penelitian itu bisa sangat cepat. Dalam artian begini, misalnya dalam 1 tahun panen 4 kali. Nah, itu kan sangat mempercepat ya. Artinya keturunan-keturunan berikutnya itu kan dalam waktu misalnya 2 bulan sudah panen, maka 1 tahun kita sudah banyak mendapatkan generasi keempat atau generasi kelima. Nah, ini sangat membantu untuk apa? Untuk percepatan penelitian ya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya itu progeni atau keturunannya yaitu sangat banyak bijinya walaupun bijinya kecil ya tapi jumlahnya itu eh, sangat banyak sekali ya jumlah biji yang dihasilkan dari pot Arabidopsis itu ya. Nah, yang berikutnya ukuran genom kecil ya hanya 125 megabase pair dan didukung juga kromosomnya hanya 5. Nah, ini kan sangat kecil sekali ketika dibandingkan dengan tanaman yang lain gitu ya. Nah, kemudian mudah untuk ditransformasi. Nah, ini mungkin kelebihan lainnya adalah transformasinya sangat mudah, tidak perlu membuat kalus, hanya cukup dengan menggunakan metode yang namanya flower dipping. Jadi, flower atau apa namanya, bunganya dicelupkan dalam larutan, yang di larutan itu mengandung agrobakterium yang sudah ada plasmidnya, itu bisa masuk ke tanaman Arabidopsis ini. Ya. Maka dari itu ini sangat membantu ya bidang biologi tanaman ya seperti itu. Nah, penampakannya bisa dilihat di sini. Bahkan dengan petri dish pun kita bisa meneliti yang namanya tanaman Arabidopsis ini ya. Penampakan habitusnya bisa dilihat di gambar yang ini ya seperti itu. Jadi pendek sekali ya. Tidak sampai butuh ruang banyak, siklus hidup pendek dan seterusnya. Sehingga di sini untuk urusan eh, apa penelitian genetik dan molekuler ini sangat bagus ya sebagai bahan eh, apa bahan riset seperti itu. Oke, nah kita balik ke sini ya terkait dengan identifikasi gen. Ini memang kemarin belum sempat saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan kalau kita ingin mengidentifikasi suatu gen atau mencari gen target ya, menentukan gen target dan kemudian apa validasi gen paling bawah ini. Maksudnya validasi itu eh, kita ingin mengetahui fungsinya lah seperti itu ya. Jadi fungsional analisis ya itu biasanya diawali dengan identifikasi gen, kemudian dilanjutkan dengan
salah satu dari dua pendekatan ini. Yang pertama forward genetic, yang kedua reverse genetic. Nah, ini dua hal yang berbeda, saling berlawanan gitu ya. Tapi saya jelaskan secara singkat saja ya, bahwa kalau forward genetic itu adalah kita melihat ada fenomena perbedaan morfologi atau perbedaan fenotip dulu. Jadi kita tidak tahu gen apa yang menyebabkan itu saja ya. Tapi kalau reverse genetic kita ya sudah tahu gennya. Kita sudah tahu gennya. Nah, ketika gen ini diganggu dalam artian dimutasi, itu bagaimana penampakannya? Ya, seperti itu. Memang ada banyak perbedaannya, tapi yang kita pahami bersama ya, ketika itu muncul EMS mutans, maka di sini pasti ya, pasti eh, hasil dari pendekatan menggunakan perwajanan. Oke, seperti itu. Dan ini sepertinya lebih banyak ya, lebih banyak tahapannya daripada yang reverse genetik. Maka dari itu kenapa eh, sebagian peneliti itu lebih senang ya, lebih senang memilih yang reverse genetik. Dan ini sudah saya buktikan ya pada saat S3 dulu ya, riset menggunakan pendekatan ini ya. Artinya kita dapat mengetahui fenotip ya, mengetahui fenotip dalam artian dengan waktu yang sangat pendek dan dalam waktu yang sama itu kita sudah tahu oh bahwa gen yang kita targetkan itu kita sudah mengetahui, yaitu pendekatan menggunakan reverse genetic. Karena apa yang kemarin dan ini saya alami sendiri ya. Jadi kita pakai reverse genetic, kita tentukan tDNA mutannya ya. Kebetulan waktu itu eh, lab yang saya tempati untuk meneliti itu waktu itu adalah lab terbesar di dunia ya terkait dengan penyedia mutan tDNA ya, penyedia mutan tDNA pada tanaman padi. Jadi saya sangat merasa senang sekali waktu itu di sana. Ya. Artinya supplier mutan tDNA padi ke seluruh dunia dan terbesar ya di dunia seperti itu. Nah, setelah itu apa ya? Setelah itu kita tinggal mendapatkan bijinya, kemudian identifikasi homozigot lainnya ya seperti itu. Setelah itu kita dapatkan fenotip. Jadi ini pendekatan yang sebenarnya sangat mudah, tapi ya tetap ada effort ya. Effortnya di mana? Yang ini. Ya. Kita dalam identifikasi mutan yang benar-benar homozigot itu perlu waktu. Makanya hampir setiap hari kita isolasi DNA, kemudian melakukan PCR ya, kemudian identifikasi oh ini homozigot atau heterozigot. Dilihat dari mana? Dilihat dari hasil PCR yang muncul. Ya. Makanya di video pertama tadi saya bilang Mendelian segregation itu masih kita gunakan di sini. Ya, kita bisa menghitung ya dari pendekatan reverse genetic ini. Ya. Termasuk mungkin ya forward genetic juga. Ya, walaupun saya belum pernah ya melakukan identifikasi gen menggunakan forward genetic. Ya, belum pernah ya. Oke. Nah, eh, kita masuk di slide berikutnya sekarang. Nah ini ya, jadi kita masuk di sini ya, yaitu eh, isolasi atau cloning gen. Ya. Nah ini yang kemarin sempat mungkin agak bingung ketika saya jelaskan di kelas ya. Tapi harapannya dengan melihat video ini jadi lebih paham. Oke, kita mulai dari yang kiri saja ya. Yang kiri di sini ada apa? Kita harus tahu bahan. Kita harus tahu bahannya ya. Eh, Bagaimana sih kita melakukan yang namanya cloning gen? Ingat ya, cloning gen itu dilakukan ketika kita sudah punya gen target. Misal, oh saya pengen mengisolasi, mengcloning gen eh, A ya. Gen A ini bertanggung jawab terhadap respon atau ketahanan terhadap kekeringan, misalnya seperti itu. Ya sudah, kita kan sudah ketahui dengan belajar plan fungsional genomik, kita sudah dapat mendapatkan informasinya di Pythosome, di NCBI, GenBank, dan seterusnya ya bahwa ukuran coding sequence ATG sampai stop codon misalnya, oh ukurannya 1000. Ya sudah, kita eh, apa namanya perbanyak dulu itu harus diperbanyak dengan cara apa? Dengan PCR ya seperti itu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan yang namanya gene of interest dalam jumlah banyak. Makanya di sini yang perlu dilakukan, bahan utamanya apa? Yang pertama adalah vektor di sini. Ya, vektor ya, vektor yang didapatkan dari
biasanya dari bakteri ya. Tapi kan kemarin kita sudah jelaskan faktor itu sekarang bisa kita dapat dengan cara membeli atau dengan cara memperbanyak sendiri itu sangat mudah ya seperti itu. Plasmidnya sudah ada ya, harus ada ya karena ini yang akan kita potong, kita buat celah seperti ini ya. Dan bahan kedua apa? Bahan kedua ya gen kita. Caranya bagaimana ya? Kita tentukan gen itu dari mana sumbernya, tanaman apa. Kemudian gen sudah ditentukan. Nah, setelah itu apa? Desain primer dari ATG sampai stop codon. Kemudian diperbanyak dengan PCR. Nah, setelah itu kita dapat fragmennya. Ya, kita dapat fragmennya. Kita menggunakan enzim restriksi, memotong enzim restriksi pada plasmid dan juga pada gen yang sudah kita perbanyak melalui PCR ya dengan enzim yang sama biar bisa cocok ya dan biar bisa nyambung. Nah, inilah nanti yang disebut dengan istilah apa? Ligasi, penyambungan ya. Di sini eh, contoh gini ya. Kemarin saya sampaikan ya. Oh, plasmid ini ternyata ukurannya atau vektor ya, vektor plasmid ini ukurannya 3.000 misal ya. Kemudian gen target kita yang ingin kita masukkan 500 pasang basah, 500 base pair. Maka produknya harus berukuran 3.500 ya, karena 3.000 plus 500 seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan cara apa? Setelah dipotong oleh plasmid yang sama, vektor dipotong ya, plasmid dipotong, gen of interest dipotong target gen kita ya. Kemudian inkubasikan ya dalam Eppendorf yang sama ya. Dicampur ya. Setelah dicampur ditambahkan yang namanya enzim ligase ya. Yang bisa apa? Menyambungkan. Jadi gene of interest atau gen target kita bisa tersambung dengan vektor atau plasmid yang kita sudah tentukan ya, seperti ini. Nah, ketika sudah tersambung, maka ini disebut dengan istilah apa? Rekombinan DNA plasmid ya, atau assemble DNA. Ini sudah nyambung. Sudah nyambung ya. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa melihat ya. Ini kan gaib ya, istilahnya kita hanya melihat larutan ya. Kita hanya melihat larutan, maka kita harus uji ini benar-benar tersambung atau tidak kan gitu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya kita lihat panah ini. Kita lihat panah, set. Maka di sini ada satu paket ya. Apa nama paketnya? Nama paketnya adalah ligation and transformation. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu, setelah kita melakukan yang namanya ligasi, ya biasanya ligasi itu apa namanya dilakukan pada suhu 16 derajat, hanya inkubasi saja ya selama 1 malam atau 16 jam seperti itu ya. Nah, sebelum saya lupa, contoh ya plasmid atau vektor yang digunakan untuk kepentingan cloning itu biasanya berbasis T vektor. Ya, jadi kalau ada istilah PGMT, nah kan ada T-nya. PGMT isi, nah kan ada T-nya. Maka itulah vektor yang digunakan untuk kepentingan cloning gen. Ya, seperti itu. Nah, oke, tadi kita sudah sampai di sini, sudah nyambung. Kita sangat yakin, ya mungkin katakanlah 90% pasti nyambung lah, kan seperti itu ya. Nah, maka kita uji. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya, mengujinya dengan cara transformasi. Setelah hibridisasi dan disambung dengan DNA ligase, ya, pastinya kan tersambung. Nah, setelah tersambung, ya, maka kita harus uji dengan cara apa? Memasukkan pada bakteri. Biasanya di sini bakteri E. coli. Oke, bakteri E. coli yang dipakai, tapi saya sampaikan kemarin, ini sel bakteri yang akan dimasuki oleh DNA rekombinan plasmid tadi itu harus sudah dalam kondisi sel kompeten. Ya, artinya sel kompeten ini sudah siap menerima yang namanya eh, foreign DNA yang atau DNA asing yang bisa masuk ke dalam bakteri tersebut. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ya penjelasan definisi sel kompeten, bagaimana cara membuatnya, bagaimana itu bisa dipelajari di blog yang kemarin saya share ya seperti itu. Nah, setelah masuk melalui transformasi dengan cara heat shock ya di apa dari ini kan inkubasi 16 derajat kemudian dimasukkan di es ya. Setelah itu kondisi pendop dalam es maka kita lakukan yang namanya heat shock biasanya 42 derajat dalam waktu ya katakanlah
30 sampai 90 detik lah seperti itu ya. Kemudian dimasukkan di es kembali. Nah, kita juga masih belum bisa melihat apakah benar ya hasil ligasi ini sudah masuk. Kan kita tidak tahu. Maka dari itu yang harus kita lakukan berikutnya adalah menumbuhkan bakteri itu ya ke dalam media LB atau medium medium bakteri lah seperti itu. Yang di situ mengandung apa? Mengandung antibiotik tertentu sesuai dengan plasmid yang digunakan. Karena masing-masing plasmid punya marker antibiotik berbeda-beda. Biasanya untuk vektor cloning itu kalau ada ampicillin ya kanamycin, gitu ya. Nah, marker antibiotiknya. Maka karena sel kompeten sudah nyampur dengan ligation produk tadi, maka kita transformasi apa? Kita setelah transformasi ya kita tumbuhkan di LB media yang mengandung antibiotik. Kita tunggu sampai esok hari ya di inkubasi 37 derajat. Oke. Nah, setelah itu kita cek apakah tumbuh atau tidak. Nah, kalau tumbuh biasanya itulah yang istilahnya itu sudah berhasil dimasuki yang namanya DNA rekombinan tadi, ya. Dan tidak perlu banyak, yang penting tumbuh ya. Setelah tumbuh bagaimana langkah selanjutnya? Kan yang tumbuh bakteri. Kita harus tahu bahwa di situ ada plasmid juga gitu ya. Ada vektor yang sudah ketambahan DNA target kita ya, seperti itu. Maka ya kita harus tumbuhkan ya. Ini dari sisi mikrobiologi dapat ini ya. Jadi single koloni diambil menggunakan apa namanya tusuk gigi, kemudian dikulturkan ya, dikulturkan di LB media cair ya, dikulturkan di LB media cair, ditumbuhkan semalam lah ya sampai keruh ya penampakannya sampai cukup ya sampai cukup, kemudian kita isolasi plasmidnya. Nah seperti itu caranya ya. Nah eh, setelah diisolasi plasmid, maka kita bisa melihat dengan cara apa? Dengan cara, kan plasmid sudah kita dapatkan ya. Plasmid, DNA plasmid, DNA bulat seperti ini kita sudah dapatkan. Maka caranya bagaimana? Ya caranya kita balik lagi ke cara awal, yaitu apa? Memotong dengan enzim yang kita gunakan pada saat menyambung. Oke? Pada saat awal. Di sini kan kita misalnya motong dengan EcoR1 untuk plasmidnya, ya. Kemudian untuk gene target kita potong dengan EcoR1. Maka ketika plasmid sudah berhasil diisolasi, kita potong lagi, maka pasti ada dua fragmen, ya. Ada dua fragmen, satu ukuran 3000, ya. Satunya ukuran, ya, plasmidnya kan 3000. Gene of interest ukuran 500, ya. Nanti ketika di elektroforesis, maka ya akan muncullah dua band, satu band vektor, dua band gen kita. Jadi selesailah yang namanya eh, tahap kloning. Seperti itu ya. Nah, sebagai tambahan pengetahuan ya, isolasi plasmid itu bisa menggunakan kit, ya, bisa menggunakan manual. Manual itu yang kemarin dipraktikumkan di mata kuliah biologi molekuler, yaitu menggunakan solution satu, solution 2, dan solution 3. Ya. Nama lain dari isolasi plasmid itu adalah mini prep, ya, seperti itu. Jadi perlu diingat ya agar tidak lupa ya bahwa nama lain isolasi plasmid adalah mini preparation atau mini prep. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel eh, nama enzim dan fungsinya ya. Saya hanya ingin menekankan pada dua enzim, enzim atau tiga lah ya. Empat ya. Ada empat enzim yang harus kita kenali. Yang pertama restriksi. Jadi enzim restriksi ini adalah enzim yang memotong plasmid atau memotong gene of interest yang sudah kita perbanyak melalui PCR. Ya. Jadi restriksi untuk memotong, DNA ligase untuk menyambung DNA ya pada saat ligasi. Kemudian DNA polimerase untuk memperbanyak DNA pada saat PCR ya. Kemudian reverse transkriptase ini ada hubungannya dengan reverse transkripsi ya. Ketika kita membuat cDNA dari RNA ya. Jadi ini kemarin juga sempat saya jelaskan di kelas seperti itu. Jadi empat enzim ini saja yang bisa dipelajari sebagai yang utama karena ini masih basic ya. Yang lain menyusul ya, seperti itu. Oke, jadi
Itu cerita terkait isolasi atau cloning gen ya. Tapi di slide berikutnya masih ada sedikit penjelasannya. Nah, ini kan tadi sudah berhasil diisolasi ya plasmidnya. Maka tahap berikutnya apa? Nah ini. Ya. Nah, ini tadi ya. Ini penampakan ketika kita masuk di PCR ya. Jadi ketika kita masuk di PCR, maka penampakannya seperti yang bagian kanan ini. Tapi tetap ya kita tidak bisa melihat ya seperti gambar ini tidak ya karena yang dimasukkan di mesin PCR itu kan larutan ya. Yang di situ isinya apa? Premix PCR, ada buffer, ada primer, ada DNA polimerase, ada DNA template dan seterusnya ya. Nah, tapi yang ingin saya tekankan ya tadi saya sudah nyampe di tahapan cloning, sudah nyampe di tahapan isolasi plasmid. Nah, sebenarnya ya sebelum isolasi plasmid itu ada salah satu teknik yang bisa digunakan sebagai alternatif ya. Yaitu apa? Yaitu koloni PCR. Maksudnya bagaimana? Nah, dalam koloni PCR ya, kan tadi sudah ada koloni yang tumbuh di media LB tadi, yang sudah ada antibiotiknya ya. Nah, sebenarnya ini bisa langsung dilakukan yang namanya koloni PCR. Ya. Nah, bedanya koloni PCR dengan PCR biasa yang membedakan adalah template-nya. Ya. Kalau PCR biasa, template-nya mungkin dari isolasi DNA. Ya. Isolasi DNA dari bakteri, isolasi DNA dari tanaman, isolasi DNA dari jaringan hewan, apapun ya. Tapi kalau koloni PCR yang menjadi template itu adalah koloni. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu ditambahkan DNA template, tapi DNA-nya diganti dengan koloni dari bakteri yang tumbuh di LB media tadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara ya yang cepat ya untuk deteksi atau screening lah ya, screening klon ya, atau koloni-koloni yang positif yang mengandung DNA rekombinan seperti itu. Ya. Jadi ini ya, dan satu hal lagi yaitu bahwa pada tahapan cloning, terutama cloning untuk pembuatan tanaman transgenik itu wajib yang namanya sequencing ya. Jadi jangan sampai ketika tujuan akhir kita adalah merakit tanaman tertentu, jangan sampai tidak dilakukan yang namanya sequencing. Karena apa? Kan tahapannya sangat panjang. Kalau terjadi sesuatu, ternyata mutasi. Nah, kita kan akan banyak rugi waktu, tenaga, biaya ya. Ya, karena apa? Proses transformasi, proses seleksi, ya, proses perbanyakan itu butuh waktu yang lama dan juga butuh biaya serta media yang banyak, ya, seperti itu. Maka wajib ya dari cloning sebelum transformasi ke tanaman itu di sequencing dulu agar semuanya bisa dipastikan tidak ada yang namanya mutasi. Oke, ya mungkin ini untuk isolasi ataupun cloning gen ya materinya. Ya kita lanjut saja di slide berikutnya. Nah, ini penting juga saya sampaikan ya. Nah, ini topik terkait dengan eh, pemilihan vektor ya. Maksudnya pemilihan vektor itu bagaimana? Nah, kita harus paham ya. Karena vektor itu sangat banyak ya. Vektor sangat banyak, tapi vektor yang saya maksud di sini itu bukan vektor agrobakterium atau kendaraan untuk mentransfer gen ke tumbuhan ya bukan ya, tapi yang saya maksud di sini adalah plasmid yang digunakan ya. Karena kita paham ya, ada beberapa plasmid. Contoh di bagian kiri ini ya, ini ada dua contoh lah. Walaupun ada beberapa contoh, tapi saya sampaikan yang bawah dulu ya. Tadi saya sampaikan kalau di situ ada T, gitu ya. Contoh seperti Pgem T, ya, ini berarti vektor untuk apa? Untuk cloning. Oke? Ketika ada T untuk cloning. Baik ada easy atau tidak ada easy-nya, pokoknya kalau di situ ada T vektor, berarti dia tujuan utama adalah cloning, bukan untuk ditransformasi ke tanaman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain maka contoh yang lain bisa saya tunjukkan di atas. Nah, ini ada istilah TI plasmid ya. Ada istilah TI plasmid. Untuk TI plasmid maka bisa kita lihat di sini ya. Nah, TI itu adalah tumor inducing. Ya. Jadi tadi sudah saya eh, sampaikan ya
bahwa di sini eh, tumor itu kan disebabkan agrobakterium. Nah, itu salah satu contoh yang tadi saya sampaikan di video pertama ya mungkin. Nah, ketika di sini ada TI plasmid dan di sini ada tDNA region, maka inilah plasmid yang digunakan untuk kebutuhan atau untuk keperluan transformasi ke tanaman. Ya, seperti itu. Jadi bedanya sudah sangat jelas di sini. Ya. Dan biasanya ukuran plasmidnya itu ya sayangnya di sini tidak muncul ukurannya ya. Tapi pada umumnya ya plasmid untuk transformasi ke tanaman itu ukurannya jauh lebih besar daripada plasmid untuk cloning. Bisa 3 kali lipatnya ya seperti itu. Nah ini saya contohkan beberapa ya. Dan yang perlu diingat ya, yang perlu diingat adalah bahwa eh, gen yang kita masukkan itu sudah ada tempatnya ya di masing-masing vektor, di masing-masing plasmid sudah ada tempatnya. Ini saya tandai eh, kotak merah ya. Gene of interest. Nah, ini kan tempat dari gen yang kita masukkan. Ini ya linker ya. Itu tempatnya gen kita yang kita masukkan ya. Kemudian di sini ada yang umum yaitu MCS. Apa MCS? Multi cloning site. Yang di situ kita juga bisa memasukkan yang namanya gene of interest kita. Ya, seperti itu. Nah, MCS itu isinya apa? Isinya adalah apa? Tanda-tanda atau marker yang berupa restriksi enzim. Kita bisa lihat di sini SEC1, KPN1, SMA1, BAMH1, ESBA1, SAL1 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua dari slide ini saya tambahkan ya bahwa ya ingat gen yang kita masukkan. Ya, yang kita masukkan, gene of interest yang kita masukkan itu akan mengikuti ya itu ekspresinya akan mengikuti promotor yang kita gunakan. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya, promotor itu akan menentukan gen atau protein yang kita ekspresikan di suatu tanaman atau apa namanya target inang ya, itu akan mengikuti yang namanya promotor. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ketika yang digunakan adalah eh, mana ya? Kok tidak ada ya? Nah ini, CAMV promotor, maka dia akan terekspresi secara konstitutif. Artinya apa? Ya kalau di organ tanaman mulai dari akar sampai daun, sampai bunga, sampai biji akan ada semua. Ya, dan kita akan terekspresi di situ. Ya, mengikuti CAMV promotor. Karena ini konstitutif. Ya, beda lagi ketika, nah ini ya, CAMV 35S ini konstitutif. Akan muncul di semua bagian. Ya. Tapi Tapi kalau promoter yang kita gunakan itu spesifik, misalnya apa? Misalnya seed spesifik, endosperm spesifik, ya. Itu dia akan hanya terekspresi ke mana? Organ generatif. Berupa apa? Berupa bunga saja. Ada di bunga saja, ada di biji saja, dan seterusnya. Ya, tergantung. Apakah promoter itu hanya akan muncul atau on ketika ada serangan hama? Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya. Jadi ketika tanaman baik-baik saja, maka ya gen kita diam, tidak terekspresi gitu. Tapi ketika ada serangan serangga, dia akan on. Nah itu, makanya kita sebelum membuat atau merakit tanaman transgenik harus pandai-pandai memilih vektor atau memilih plasmid ya yang sesuai dengan keinginan kita. Artinya promotor yang mana? Apakah itu konstitutif? Apakah itu transien atau eh, organ spesifik seperti itu? Ya, oke. Mungkin itu tambahan untuk slide ini ya. Makanya di sini promotor saya garis, saya tulis dengan eh, warna merah. Ya, karena sangat penting. Nah, kita lanjut di slide berikutnya ya. Kita menginjak terkait dengan teknik transformasi genetik pada tanaman ya. Jadi ingat kita tadi saya sampaikan ya bahwa ada dua cara. Yang pertama menggunakan agrobakterium, yang kedua menggunakan partikel gun atau bombardment atau gene gun seperti itu ya. Eh, ini memang ada dua penjelasan ya terkait hal ini. Yang pertama tadi saya sampaikan ketika kita menggunakan yang namanya agrobakterium ya, artinya ini secara indirect. Artinya kan kita tidak menggunakan, tidak langsung memasukkan gen atau plasmid,
yang sudah ada gen kita ya itu langsung ke tanaman kan tidak seperti itu. Kita menggunakan jasa agrobakterium untuk bisa membawa kan seperti itu ya. Jadi agrobakterium akan membawa ya, kemudian memasukkan pada dan mengintegrasikan dengan genom tanaman. Ya, itu keistimewaan dari agrobakterium. Bisa bertindak sebagai ya tadi saya analogkan dengan Pak Pos atau ekspedisi ya. Jadi kita titip sesuatu, kemudian mereka yang akan mengantar pada target tujuan, ya kan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, bisa dilihat di bagian kiri ini. Ya, kita tumbuhkan dulu ya target inang atau hostnya ya padi atau kedelai atau jagung apapun ya. Kemudian kita siapkan eksplannya. Nah, ini yang mau tidak mau harus melibatkan kultur jaringan ya di bagian ini, gitu ya. Nah, kemudian bagian itu diinfeksi dengan agrobakterium yang sudah membawa plasmid ya. Kemudian dilakukan yang namanya kultivasi. Jadi dicampur ya selama beberapa jam gitu ya. Nah, setelah dicampur, ini tergantung ya, tergantung tanamannya ya. Jadi tidak waktunya itu tidak fix harus malam tidak. Ada yang 1 jam cukup, ya macam-macam. Maka dari itu ini sangat spesifik untuk masing-masing tanaman ya. Nah, setelah itu bagaimana? Ya sudah, setelah dikultivasi terjadi infeksi agrobakterium sehingga agrobakterium bisa mentransfer gen yang kita inginkan ke tanaman target ya. Kemudian kita ya lakukan seleksi. Setelah seleksi diregenerasi, tumbuhlah plantlet. Disinilah kita lakukan yang namanya seleksi dan apa namanya analisis. Ini benar transgenic atau tidaknya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya, untuk indirect transformation menggunakan agrobakterium. Nah, ada lagi yaitu direct transformation. Jadi kita hanya butuh apa? Kita hanya butuh plasmid. Ya, kita hanya butuh DNA rekombinan. Ya, yang di situ dalam hal ini TI plasmid. Ya. Nah, kita sudah ada di situ, kemudian punya banyak plasmid, DNA plasmid yang mengandung gen kita tinggal mengkondisikan ya. Kita tinggal mengkondisikan ya apa mengkondisikan eh, apa larutan untuk ditembakkan ya. Nah, alatnya ini ya. Alatnya ini ya, saya sudah pernah mencoba beberapa kali ya alat ini ya. Dan ini ada gas helium yang bisa menekan ya. Kan perlu gas. Nah, ini bisa dicek ya. Ini gas helium ini ya. Kontrolnya kita bisa melihat. Kita bisa melihat di sini, kita juga bisa melihat di sini ya. Jadi ketika akan ditembakkan ini harus agak naik ke atas ya. Harus ada tekanan dulu ya. Nah, setelah itu kita tembakkan ya. Dan bahan yang kita jadikan target misalnya kalus padi misalnya ya. Kalus padi atau kalus apa ya? Kentang misalnya seperti itulah apapun ya itu kita masukkan di petri dish ya. Kita masukkan di sini. Ya, ini kan ada celah 1, 2, 3, 4 itu kita menentukan, menyesuaikan dengan kemampuan tanaman. Kemampuan tanaman dia karena kalau terlalu dekat malah merusak jaringan ya, merusak sel tanaman karena tekanannya terlalu tinggi. Misalnya seperti itu, maka kita bisa atur apakah di bagian atas ini atau bagian bawah sini atau bagian banyak lah seperti itu ya. Jadi kita tinggal masukkan dalam suatu karier ya. Karier itu ini ya ya dimasukkan di karier, kemudian dikeringkan ya, dan yang paling penting ya vektor atau plasmid itu di coating, ya. Di coating dengan mikrokarier berbasis gold. Jadi mahalnya di situ ya, mahalnya ada emas gitu. Jadi di coating dengan emas, gold particle ya, kemudian kita bisa masukkan di situ. Sehingga gold particle ini yang nanti membantu langsung nembus sel tanaman sehingga bisa masuk ke bagian genom, bagian nukleusnya ya seperti itu. Oke, nah setelah itu langkah berikutnya apa? Ya kalau sudah ditembakkan ya ke kalusnya, maka kita tinggal menumbuhkan kalus ya. Kita tinggal menumbuhkan kalus, kemudian ditumbuhkan di bagian yang ada antibiotiknya sesuai dengan faktor yang digunakan. Ya, seperti itu. Jadi mirip ya, hanya caranya saja yang berbeda gitu. Nah, ini jenis-jenis yang direct direct transformation seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita cek di slide berikutnya ya. Jadi ini mungkin yang terakhir ya, slide terakhir kalau tidak salah ini.
terkait penjelasan ya, terkait penjelasan seleksi dan analisis transforman, mungkin sekilas saja ya. Contoh di sini ya. Kalau ini kan tambahan saja ya, tambahan informasi review tadi dari yang saya sampaikan ya. Jadi ini tahapan seleksi ya, tahapan seleksi sampai tumbuh yang namanya plantlet. Nah, terus bagaimana sih cara seleksinya? Nah, bisa kita lihat di situ. Cara seleksinya adalah kita ya isolasi DNA ya, isolasi DNA dari daun plantlet itu. Ya. Atau kalau sudah besar, terlanjur ditanam di tanah, ya tidak apa-apa, sama aja. Yang penting kan kita ambil salah satu aja. Daunnya, kemudian kita isolasi DNA. Dan ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Cara yang paling sering ya, dipilih oleh para peneliti adalah menggunakan PCR. Ya. Jadi kita menggunakan PCR, caranya bagaimana? Kita isolasi DNA genom, kemudian kita PCR menggunakan primer sesuai dengan gene of interest yang sudah kita pilih tadi. Ya. Nah, terus kalau muncul berarti kemungkinan besar itu transgenik, gitu ya. Kemungkinan besar itu transgenik seperti di sini ya. Ini kan bisa kita cek ya. Band-band yang muncul kalau meyakinkan kemungkinan dia transgenik. Tapi yang perlu diingat apa? Ukurannya harus sesuai gitu ya. Sesuai dengan prediksi kita. Sesuai dengan ukuran gen yang kita pilih seperti itu. Ya. Kalau salah ya jangan. Itu berarti hasilnya sudah salah ya. Harus cari pelan yang lain, kemudian di PCR lagi dan seterusnya. Sehingga PCR ini hitungannya cepat ya untuk menganalisa ya atau mendeteksi tanaman transgenik. Dalam jumlah yang besar pun tidak ada masalah seperti itu. Ya, makanya di sini sering disebut genotyping PCR. Jadi PCR untuk menentukan atau mengetahui genotipe dari tanaman transgenik seperti itu. Ini wild type, ini heterozygote, atau ini homozygote seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita cek ya, kita cek dengan analisis RNA. Nah, ini ya. Jadi yang diisolasi bukan DNA, tapi daun dari plantlet atau transforman tadi ya, itu diisolasi RNA-nya. Tahapannya bagaimana? Ini yang kita bisa lihat di bawah ini ya. Ada sampel, kemudian ekstraksi RNA, setelah itu elektroforesis seperti biasa ya di agarus, tapi setelah elektroforesis itu ditransfer ke membran. Ya, loh RNA bisa ditransfer ke membran bisa ya sama dengan Western blot ya. Western blot itu kan proteinnya ditransfer RNA juga bisa ditransfer ke membran. Nah, setelah ditransfer ke membran apa? Diinkubasi pada larutan buffer dan di situ dilarutkan atau diinkubisa di apa? Ditambahkan pada larutan itu ya untuk proses apa? Hibridisasi. Ya, dengan apa hibridisasinya? Dengan probe. Ya, dengan probe. Probe itu apa? Probe itu potongan ya dari gen kita yang sudah kita pilih sangat spesifik ya. Kemudian ini ada istilah label. Nah, label yang dimaksud ini apa sih? Radioisotop atau radioaktif. Biasa yang digunakan adalah P32. Ya, jadi P32 itu radioaktif, radioisotop yang digunakan untuk melabel DNA probe yang kita gunakan ya untuk mendeteksi sekuen yang ada di sini. Ya, seperti itu. Oke. Ya, tapi tetap di sini ada proses detail ya sebenarnya untuk membuat probe itu. Ya. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, kita inkubasi. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa seharian tergantung ya seperti itu. Tergantung kebutuhan. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu kan seperti itu. Nah, terus bagaimana visualisasinya? Pakai yang namanya X-ray film. Wah, ini kan mirip dengan tukang foto ya. Bagaimana mereka develop foto zaman dulu kan pakai X-ray ini ya, seperti itu. Oke, ketika muncul ya, hasilnya adalah seperti di atas. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kan kontrol positif. Ya, ketika muncul band yang besar seperti ini, maka sangat meyakinkan ya bahwa oh ini ternyata kemungkinan besar ya ini transgenik ini yang muncul band-band itu ya. Karena apa? Ini positif kontrol, ini negatif kontrol wild type. Nah, ya. Ini kan negatif kontrol tidak muncul. Pasti tidak muncul tidak karena apa? Kan tidak ditransformasi oleh gen kita. Oke? Seperti itu. Maka ketika datanya muncul seperti ini, ya sudah
dua strip dua, 5 strip 1 tidak perlu dilanjutkan ya karena ini sudah jelas tidak transgenik ya, seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan analisis lain yaitu menggunakan apa? Western blot. Nah, ini aman. Artinya aman itu tidak pakai yang namanya radioisotop, tidak perlu ya, tidak perlu. Maka dari itu eh, seringkali di negara-negara berkembang atau negara-negara yang tidak mengizinkan isotop itu pakai Western blot. Sama-sama valid dan sama-sama akurat menurut saya. Ya, bedanya apa? Kalau Northern blot itu yang digunakan adalah RNA sebagai bahan dasar, ya isolasi RNA. Tapi kalau Western blot itu yang digunakan sebagai bahan dasar adalah protein. Ya. Jadi harus apa? Harus isolasi protein dulu ya dari tanaman kandidat tadi, dari tanaman transforman tadi. Ya. Jadi beda beda bahan lah seperti itu. Beda bahan. Nah, kemudian setelah di isolasi protein selanjutnya apa? Ya di loading di SDS page, ya kan? Di SDS page. Setelah di loading di SDS page, maka dia harus ditransfer ke membran. Jadi transfer juga ya ke membran. Protein dipindah ke membran, setelah dipindah ke membran, maka diinkubasikan dengan apa? Antibodi. Nah, bedanya di situ. Kalau di sini eh, penandanya adalah prob yang dilabeli dengan radioisotop, tapi kalau di sini yang dijadikan penanda adalah antibodi. Sehingga nantinya keluar ke bagaimana bisa dilihat di atas. Jadi nanti ya biasanya di situ ada eh, apa namanya positif kontrol, negatif kontrol ya. Ketika muncul seperti positif kontrol maka kemungkinan besar itu adalah transgenik ya. Mungkin itu penjelasannya untuk slide ini. Nah, ini yang terakhir, tapi saya tidak menjelaskan secara detail karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau CRISPR-Cas ini kan sudah hitungannya advance ya, harus memahami dulu apa yang tadi saya jelaskan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, karena ini tergolong baru ya, maksud saya tergolong teknik yang baru dan sedang ngetren gitu ya. Saya hanya ingin menampilkan ya, dan ini data saya ambil dari 2005 sampai 2018. Cukup lama, tapi saya hanya ingin menunjukkan trennya. Berapa banyak yang sudah menggunakan pendekatan CRISPR-Cas ini. Kita bisa lihat di sini ya, itu makin lama terjadi kenaikan. Bahkan 2009 sampai 2018 itu sudah 2 kali lipat. Ya. Baik yang menggunakan CFN, talent, ataupun CRISPR. Ya. Dan kesemuanya ini adalah untuk editing. Ya, untuk editing. Nah, contoh-contoh publikasinya bisa dilihat di sini. Ya, sudah banyak yang berhasil, mulai dari padi, jagung, kedelai, sampai singkong. Ya. Dan ini contoh-contoh tanaman yang sudah berhasil dengan metode genome editing berupa NHEC sama HDR. NHEC ini adalah salah satu cara ya, yaitu non-homolog ya. Dan nama panjangnya adalah non-homolog eh, end joining. Kalau HDR itu adalah homolog directed repair seperti itu ya. Nah, contoh-contoh tanamannya yang sudah berhasil yang menggunakan metode CRISPR ini, padi dengan gen target Sweet 13, tomat gen targetnya MAPK3, gandum FIT2, ya, singkong PDS ya, dan padi PRX2. Dan sifat atau karakter yang dihasilkan bisa dicek di sini, ya. Ada yang resisten bakteri, toleran kering, kandungan Fe bertambah ya sehingga bersifat edit value. Kemudian di sini ada carotenoid sintesis juga pada singkong ya. Sehingga kemungkinan besar ini singkongnya sudah warnanya orange gitu ya, umbinya. Dan juga ada yang toleran defisit kalium. Nah, ini contoh-contoh dari hasil yang para peneliti yang sudah menggunakan CRISPR. Seperti itu. Di Indonesia ada, tapi belum begitu banyak yang menggunakan. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini referensi, ya ini referensi yang nanti bisa dicek ya terkait isi dari PPT yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi silakan video ini apa diputar ulang ya jikalau memang masih belum paham dan ketika ada yang belum memahami secara detail bisa ditanyakan nanti di kelas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.